Welcome everyone. Thank you for coming to Canada Aussie Edu Fair. Martin Chang, and I'm one of Education Overseas Services founders, together with my team in Canada, Mr. Ray and Miss Rina. To know further about me, you can scan the barcode in the banner over there in front. Just scan, and then you can direct link to me. Okay. And as you can see here, we have two countries. Over there, we have Canadian institution. Hi. And over here, we have Australian institution. Hello. With the gentlemen over there. Okay. And anyway, it's your choice to decide whether you want to go to Canada or you want to go to Aussie, or you can just compare and you can ask one by one. That's okay. They will be so friendly to help you. Okay. Salam kenal, saya Gali dari Global Study Partner. Jadi Global Study Partner kita adalah salah satu partner dari Mr. Edu. Jadi untuk menjembatani kayak teman-teman di sini ada yang mau plan studi ke Australia. Nah, aku pengen kenalin deh kayak Australia itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa sebutin nggak? Kayak 5 kota besar di Australia. Ada yang tahu? 5. Ya. Oke. Di sini. Jadi James Cook ada juga sekarang namanya juga dipakai sebagai salah satu nama kampus di Australia. Australia ada di Northern Hemisphere, jadi kebalikannya US atau Kanada. Jadi musim panasnya itu ada di akhir tahun. Kalau yang mungkin teman-teman di sini kan ada di Hollywood movie seperti itu kan. Natal selalu ada salju. Nah, kalau di Australia kebalikannya karena di bawah kita kan ya. Jadi akhir tahun Desember malah dia musim panas. Oke, nah ini berdasarkan populasinya, Sydney adalah kota yang paling banyak penduduknya, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide dan seterusnya. Rata-rata untuk jenjang S1 itu selesai dalam waktu 3 tahun. Jadi memang lebih cepat. Kenapa kalau lebih cepat? Karena di Australia itu nggak ada kayak general education seperti itu. Kayak di Indonesia lah, misalkan teman-teman di sini kuliah di Indonesia kan pasti nanti bakal belajar ada juga sejarah juga kan, untuk kewarganegaraan, bahasa Indonesia pasti. Nah itu kayak US beberapa kan ada belajar American History, terus critical thinking, creative writing, mata kuliah umum lah intinya. Nah kalau di Australia, di Inggris, Australia, New Zealand, itu misalkan teman-teman di sini mau belajar finance gitu, S1, semester 1 sampai semester 6 itu jurusan yang mata kuliah yang kalian ambil ya berhubungan yang sama finance itu. Jadi nggak belajar yang lain-lain di luar jurusan itu. Dan setiap negara bagian juga mereka punya sistemnya sendiri-sendiri. Nah, mereka punya SOSAC, Education Service of Overseas Student. Jadi mata kuliah semua jurusan yang ditawarkan buat international student pasti udah melalui screening. Jadi kayak secara kualitas memang udah terjamin, dan mereka juga punya namanya Australia Qualification Framework (AQF). Jadi lulusan Australia bisa diterima di mana aja. Misalkan kalian mau bekerja nantinya ke Eropa, ke Amerika, atau balik ke Indonesia pun pasti udah diakuin. Dan di Australia itu kan kampusnya cuma ada 43 aja. Standar livingnya di Australia kalian sebagai international student kurang lebih sama kayak Kanada. Jadi waktu kuliah juga international student boleh kerja part time. Sekarang ditambah nih 48 jam fortnight. Fortnight itu per 2 minggu. Jadi 48 jam per 2 minggu. Kenapa per 2 minggu atau fortnight? Karena kalau gajian di Australia itu 2 mingguan, fortnightly. Jadi kayak visa, jadi visa kerja setelah belajar. Kalau sebelumnya teman-teman kuliah di Australia minimal 2 tahun, boleh kerja dulu 2 tahun. Nah, pertengahan tahun ini mereka nambahin tuh untuk durasi post study work visanya. Jadi untuk mereka yang ambil bachelor atau S1 bisa boleh kerja sampai 4 tahun. Yang ambil S2 dapat post study work visa sampai 5 tahun. Dan untuk PhD sampai 6 tahun. Jadi kayak kesempatan kalian kuliah di sana, return of investment juga kan bakal lebih doable lah. Lebih bisa balik gitu, karena ada kesempatan kerja bahkan sampai 6 tahun.
Terus yang aku sampaikan tadi juga, oh ya, untuk bisa eligible dapetin ini, ada beberapa skill yang dibutuhin sama Australia saat ini. Jadi nggak semua program. Jadi kalian misalkan mau plan nih, kedepannya mau memang aimingnya mau apply permanent resident, udah mulai dipertimbangkan nih mulai sekarang jurusan-jurusan apa yang kalian harus ambil. Jadi kayak midwifery, early childhood education, construction, vet science, dan lain-lain. Australia itu sistemnya berdasarkan kuota. Jadi kayak selama masih ada seat buat international student itu masih bisa apply dan nggak ada application deadline sih. Jadi kayak masih selama cukup waktu buat apply visa, ya udah masih bisa daftar. Oke, mungkin dari aku sekian, itu aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain studi di Australia in general bisa kontak aku di. Thank you.